Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Pinjaman Online. Oke, di video kali ini saya akan bahas kredit pintar kapan DC lapangan datang ke rumah. Nah, mungkin bagi kalian yang sedang galbay di kredit pintar tahun 2024 ini merasa ketakutan ketika akan datangnya DC lapangan kredit pintar ke rumah kalian. Nah, sebenarnya semuanya itu tidak ada yang perlu ditakuti ya ketika kalian galbay kredit pintar 2024 ya. Baik itu kredit pintar ataupun pinjaman online legal, tentunya tidak ada yang perlu kalian takuti. Jadi, kalau kalian galbay di pinjol legal, itu semuanya ada aturannya teman-teman ya untuk cara penagihannya. Jadi sudah diatur oleh OJK. Jadi tidak sembarangan menagih kepada nasabah yang galbay pinjol legal termasuk kredit pintar. Nah, jadi ada beberapa tahapan teman-teman ya dan beberapa aturan. Ya, yang pertama itu untuk penagihan lewat telepon itu juga dibatas teman-teman ya. Juga dibatas mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, untuk tingkat bunga keterlambatan juga diturunkan oleh pihak OJK ya. Jadi nggak usah khawatir jika kalian galbay di kredit pintar, ya sudah galbaikan saja dulu ya, daripada kalian itu terjerat oleh pinjol lain ya selain kredit pintar. Jadi intinya jangan sampai kalian melakukan gaya lubang tutup lubang dengan mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online lain untuk menutupi hutang yang ada di kredit pintar. Jadi jangan sampai kalian lakukan seperti itu. Nah, kalau kredit pintar memang itu hampir semua daerah itu ada DC lapangannya teman-teman ya. Karena kredit pintar ini merupakan salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK dan sudah lumayan cukup besar perusahaan ini ya teman-teman ya. Ya, perusahaan kredit pintar ini memang lumayan cukup besar. Jadi DC-nya itu hampir seluruh kota di Indonesia itu sudah ada teman-teman. Jadi sebenarnya itu gak usah khawatir teman-teman ya. Kalau kalian disamperin oleh DC kredit pintar, kalian itu gak usah takut teman-teman ya, karena mereka itu mau menagih hutang saja teman-teman. Jadi kalian itu tidak akan ditindak pidana atau dibawa ke kantor polisi. Jadi tidak ada undang-undangnya yang namanya hutang itu tidak akan dipidana, ataupun barang-barang kalian itu akan diambil oleh kredit pintar atau DC lapangan kredit pintar. Karena pengajuan pinjaman kalian itu sebelumnya ya di kredit pintar itu tidak ada perjanjian yang dijaminkan teman-teman. Jadi hanya perdata saja. Jadi tidak ada yang ditakuti ketika kalian galbay kredit pintar 2024 ini teman-teman ya. Mau DC datang ke rumah ya silahkan kalian hadapi, emang itu resikonya teman-teman ya. Memang itu resikonya ya jika DC kredit pintar datang ke rumah, emang itu resiko yang galbay pinjol teman-teman ya. Jadi semuanya itu ya termasuk pinjaman online lain tentunya semuanya ada DC lapangannya, tetapi tidak sebanyak DC kredit pintar teman-teman. Kalau DC kredit pintar kan seperti yang sudah saya katakan tadi ya, itu perusahaan sudah besar. Jadi DC-nya itu sudah menyebar ke seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Tetapi ya itu juga tergantung dari hutang kalian. Misalkan hutang kaliannya itu kecil banget ya, kecil ya di bawah 500.000, itu sangat besar kemungkinan tidak akan disamperin oleh DC lapangan kredit pintar ya. Jadi mereka juga mikir lagi teman-teman, jauh-jauh datang ke rumah kalian menagih hutang hanya misalkan Rp350.000 ya. Mereka juga mikir lagi, belum tentu orang yang galbaynya itu bayar teman-teman. Jadi mereka itu targetnya ke galbay kredit pintarnya yang jumlahnya itu lumayan cukup besar ya, di atas 1 juta. Ya mungkin itu ada teman-teman langsung datang ke ini teman-teman ya. Biasanya itu lewat dari 3 bulan ya. Misalnya itu mereka itu ada teman-teman ya. Mereka itu ada. Jadi yang galbay di misalkan teman-teman contohnya ya galbaynya di daerah Tangerang misalkan. Nah, itu mereka itu nanti targetnya ya tingkat kecamatan seperti itu teman-teman ya. Jadi di rumah nasabah yang galbay nanti ke rumah kalian ya jika sudah selesai gitu kan. Nanti ke rumah kalian. Jadi ada targetnya. Jadi tidak hanya menuju ke rumah kalian saja teman-teman. Jadi ada ini ya, bukan kalian saja yang ditagih. Jadi intinya kalian gak usah takut ya. Jadi yang galbay kredit pintar itu bukan hanya kalian saja. Jadi jika kalian galbay di kredit pintar, ya sudah galbaikan saja dulu sebelum kalian punya uang untuk membayarnya. Dan saya ingatkan jangan sampai kalian itu melakukan gaya lubang tutup lubang dengan cara
mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online lain untuk menutupi hutang yang ada di Kredit Pintar. Itu cara yang salah. Justru nanti membuat kalian itu tambah tambah memiliki hutangnya teman-teman. Jadi jangan sampai lakukan seperti itu. Lebih baik galbaikan saja dulu. Jangan sampai takut sama yang namanya DC Kredit Pintar. Hadapi saja, ngomong apa adanya. Jika kalian tidak mampu sama sekali untuk membayar, ya sudah, bilang saja. Cukup seperti itu saja. Itu tidak akan memperpanjang masalah teman-teman. Jika kalau kalian kabur-kaburan, maka nanti akan terus-terusan DC-nya akan datang ke rumah kalian teman-teman. Jadi jangan sampai kalian melakukan seperti itu. Kalian temui saja. Memang itu resiko ya jika kita galbay pinjol ya disamperin ke rumah. Tapi tergantung aplikasinya sudah besar atau masih kecil ya. Jadi kalau Kredit Pintar itu seperti Aku Laku ya itu kan perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Jadi semua DC lapangannya itu sudah menyebar ke kota-kota ke kota-kota yang kecil, baik itu yang kecil ataupun daerah Jabodetabek itu sudah ada semuanya. Jadi intinya siapkan mental saja teman-teman ya. Jadi DC Kredit Pintar datang ke rumah itu tergantung dari hutang kalian, dan biasanya datangnya itu 3 bulan teman-teman, 3 bulan setelah galbay ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi lebih baik kalian hadapi saja teman-teman. Jadi gak usah takut, semuanya itu aman teman-teman ya. Kalau kalian ngomong apa adanya, insya Allah kalian itu tidak akan diapa-apain teman-teman ya. Mereka itu niatnya kan cuma nagih hutang saja ya, bukan bukan membawa kalian ke ke kantor polisi ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang kalian bayangkan. Mereka itu mau bekerja ya, menagih hutang ya, kerjanya menagih hutang ya. Kalau kalian galbay ya sudah, galbaikan saja dulu teman-teman ya. Jadi jangan sampai melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang. Jadi kalau galbay pinjol itu hanya perdata saja teman-teman ya, kita di backlist ya. Jadi kita itu nanti jika galbay Kredit Pintar, nah nanti kita itu tidak akan bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman lain atau platform lain atau bank lain teman-teman. Jadi hukumannya seperti itu saja. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang galbay Kredit Pintar, yang sedang ketakutan ya menghadapi DC Kredit Pintar. Semoga bisa tenang setelah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.